Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di kuil yang remang-remang, Suyi memandang jiwa pria yang akan runtuh, menunjuk ke labu giok 3 inci di pinggangnya, dan berkata, "Apakah kamu masih mengenalinya?" Mata pria itu tiba-tiba melebar, dan dia kehilangan suaranya. "Harta ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Mungkinkah Anda adalah Tuan Su?" Tidak jauh, anak yang tadi waspada juga tersambar petir. "Tuan Su?" Suyi menghela nafas pelan, "Tidak heran kamu tidak mengenaliku karena kamu terluka seperti ini." Pria di depannya adalah sisa dari pohon anggur hantu bernama King Teng. Pria itu tiba-tiba bersemangat dan berkata, "Tuan Su, ini benar-benar Anda, saya tahu Anda tidak akan mati tanpa alasan." "Hebat juga, baiklah." Pada saat ini, dia sangat gembira, seperti anak kecil, dia tidak menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Pemuda itu tercengang dan bergumam, bagaimana bisa Master Pedang Suanjun Master, bagaimana dia hanya bisa berkultivasi di alam roda roh? "Muer, apa yang kamu tahu?" King Teng memarahi, "Ini hanya tipuan Master Su." "Triknya?" Pemuda itu menggosok matanya dan tampak bingung. Suyi tidak tega menjelaskan ini, dia melangkah maju, membalik telapak tangan dan jarinya, dan benih azure muncul, dan berkata dengan hangat, "Anda pergi dulu, konsolidasikan jiwa." Ivy mengangguk tanpa ragu dan melompat ke benih hijau. Tiba-tiba, tubuh jiwanya, yang hampir hancur, diselimuti kekuatan sumber dari dunia yang hangat dan dengan cepat diperbaiki. "Tuan Su, mengapa kamu ada di sini?" King Teng bertanya. Dia begitu bersemangat dan penuh kegembiraan sehingga depresi dan keputusasaan sebelumnya telah lama tersapu. Seolah-olah dia telah kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, meskipun dia telah mencapai ranah kekaisaran, di depan Sword Master Suanjun, dia masih dengan ketakutan dan kekaguman junior. "Saya di sini untuk mencari Ye Yu." Suyi berkata, mengambil kursi rotan dan duduk. "Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam penting." King Teng menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya. "Seluruh cerita sangat sederhana. Tadi malam, pasukan kaisar yang dipimpin oleh manusia kereta api, 3 imam pengorbanan dari pengadilan Xuanming, tiba-tiba memasuki Xiaomingdu. Orang-orang kereta api datang ke sini hanya untuk mengajukan pertanyaan kepada King Teng. Pada masa itu, siapa yang membantunya menduduki Wang Tianlo, ibu kota Xiaoming?" Ivy menolak menjawab, sehingga pecahlah konflik. Dalam pertempuran sengit, petugas kereta api memegang penguasa diam terbakar, salah satu dari 9 tabu Hades, untuk menekan aturan asli yang tercakup dalam dunia bawah kecil dalam satu gerakan. 9 kaisar yang membunuh Ivy hijau menerimanya. Bahkan King Teng sendiri rusak parah, dan tubuh Tao semuanya dibawa pergi. Setelah mendengarkan, Suyi tidak tahan untuk tidak menghela nafas, dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu dia jawabannya saja?" King Teng mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika menyangkut Master Su, aku lebih baik mati daripada mengucapkan sepatah kata pun." Suyi tiba-tiba terdiam, dan hatinya tersentuh. Dia mungkin menemukan jawabannya. Dalam analisis terakhir, musibah yang dialami King Teng kali ini memang terkait dengan dirinya. Karena pada awalnya, dia telah berbicara dengan 9 Nether Cross secara langsung di luar kota Ziluo tentang membantu Tong Tian Demon Fin menduduki Little Underworld. Tidak diragukan lagi, 9 Nether Cross pasti telah mengetahui dari mulut Xier Sheng, bahwa dia akan datang ke kota kematian kali ini, jadi tadi malam. Mengirimkan kekuatan pengadilan ilahi Xuanming untuk memasuki Xiaomingdu. Untuk mengidentifikasi diri Anda. Bencana besar bagi Ivy? Memikirkan hal ini, Suyi mau tidak mau merasakan niat membunuh di dalam hatinya. "Anda dapat yakin, saya akan membawa Anda kembali Taoisme dan Taoisme Anda, dan balas dendam ini juga harus dibalaskan oleh saya." Suyi acuh tak acuh. Siapapun yang memahami karakter Master Pedang Suanjun tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu pasti akan memicu badai berdarah. Bibir King Teng sedikit bergetar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu,
Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan cemas, Tuan Su, ketika Anda memasuki tempat ini, apakah Anda memecahkan segel? Kekuatan hukum membakar keheningan di Menara Wang Tian? Suyi mengangguk dan berkata dengan santai, jangan khawatir, dari saat aku melihatmu di sini, aku sudah menduga bahwa orang-orang dari pengadilan ilahi Xuan Ming alasannya mengapa kamu meninggalkan sisa jiwamu di sini adalah untuk menunggu kedatanganku. Setelah jeda, dia melanjutkan, tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya menyadari bahwa hukum keheningan yang membakar telah dilanggar, dan mereka sedang dalam perjalanan. Ivy merasa lega. Tuan Su, yang Zheng Jian menekan surga, bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? King Teng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan antisipasi, Tuan Su, jika memungkinkan, saya berharap dapat menyaksikan Anda membunuh para bajingan itu dengan mata kepala sendiri. Oke. Tuan Su, bolehkah saya ikut dengan Anda? Tidak jauh dari situ, pemuda itu mau tak mau berbicara, dengan kekaguman dalam kegugupannya. Suyi mengangguk. Dari kata-kata King Teng barusan, dia sudah tahu bahwa pemuda itu adalah murid King Teng, dan awalnya lahir dalam kekuatan aturan asli rumput bintang menelan Xiao Mingdu, setelah Yun melahirkan roh, dicerahkan oleh King Teng dan diterima sebagai murid, bernama King Mu. Karakter seperti ini, ditempatkan di dunia hantu saat ini, dapat dianggap sebagai salah satu raksasa teratas, cukup untuk menghalangi sebagian besar kekuatan kelas 1 di dunia. 6 orang di belakang pria kereta api adalah 4 pria dan 2 wanita, dengan penampilan berbeda, dan mereka semua memiliki aura alam Xuanzao. Yang terlemah juga adalah Dao Xing di tengah ranah Xuanzao. Dan yang paling kuat memiliki kekuatan kesempurnaan agung dari alam Xuanzao. Jajaran seperti itu sudah cukup untuk merajalela di wilayah Sungai Styx. Dengan datangnya rombongan mereka, suasana yang mencekam dan mencekam menyelimuti kawasan tersebut seolah-olah luar biasa. Remaja. Tubuhnya kaku, tetapi dia menggertakkan giginya dan menatap marah pada petugas kereta api dan kelompoknya. Tadi malam, orang-orang inilah yang memasuki dunia bawah kecil dan hampir membunuh tuannya. Tubuh halus Yuan Lining juga tiba-tiba menegang, merasakan ancaman menyerbu ke arahnya. Namun, ketika dia melihat sosok Suyi yang tegas dan tenang, Yuan Lining merasa sangat nyaman. Lord Blackcrow mengharapkannya dengan baik, seseorang datang hari ini. Dari kejauhan, ketika mereka melihat Suyi dan Yuan Lining, petugas kereta api mau tidak mau menunjukkan senyuman. Dia berkata ringan, anak kecil, apakah kamu anggota keluarga Cui yang dikatakan Lord Blackcrow? King Teng, King Mu dan Yuan Lining semuanya kaget, keluarga Cui? Suyi mengabaikan ini, memandang King Teng dan berkata, tadi malam, apakah 7 rintangan jahat ini terbunuh? Mata Ivy dipenuhi dengan kebencian, mengangguk dan berkata, tepat. Dalam adegan ini, petugas kereta api dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat itu, tubuh Huo Zheng membeku, dan keadaan pikiran dan jiwanya ditindas oleh teror yang tak terlukiskan. Energi seluruh tubuhnya stagnan. Darah seluruh tubuh tampak membeku. Rasanya seperti menjadi sasaran dewa tertinggi. Pikiran petugas kereta api dan kaisar di sampingnya juga bergetar. Suyi tiba-tiba muncul di depan Huo Zheng. Angkat tangan kanan Anda dan usap dengan lembut. Ujung jari yang putih dan ramping menebas seperti ujung pedang, membawa cahaya pedang yang tajam dan misterius. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Dan tubuh tanpa kepala Huo Zheng dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari ledakan pedang Qi, dan meledak seperti busa berdarah. Dan kepalanya yang terlempar dibawa oleh Suyi. Dengan satu klik jari, kaisar menganugerahkan kepala Huo Zheng. Basis kultivasi jangka menengah Xuanzao Realm, memadatkan hukum api darah yang lengkap. Dia awalnya adalah penatua agung dari Sekte Setan Wanyan di wilayah Sungai Styx, dan kemudian menyerah ke pengadilan ilahi Xuan Ming dan menjabat sebagai penjaga hukum. Sebelumnya, alasan mengapa orang-orang kereta api setuju untuk membiarkan Huo Zheng mengikuti ujian adalah karena dia menyukai langkah Huo Zheng dan tidak akan lumpuh. Tapi siapa sangka, hanya dalam beberapa saat, Huo Zheng, yang melakukan semua usahanya, akan memberikan kepalanya di tempat. Penonton terdiam. Telapak tangan Yuan Lining sedikit gemetar, dan bibir merah mudanya terbuka.
King Mu terkejut, matanya panik, seperti dewa. Dalam benih cangking, King Tang tidak bisa menahan nafas, ini adalah Master Su. Anda dapat dengan mudah membunuh kaisar hanya dengan satu klik. Kulit pria kereta api dan 5 kaisar di belakangnya berubah, dan hati mereka bergetar. Ini adalah kekuatan dari mantra pedang itu. Seseorang berbisik dengan mata terbelalak. Ketika Su Yi bergerak, suara pedang misterius muncul, meskipun menghilang dalam sekejap mata. Kaisar lain mengangguk, dan mereka juga memperhatikan hal ini. Boom! Di kejauhan dalam kehampaan, di antara telapak tangan dan jari Su Yi, kepala Huo Zeng meledak. Pada tingkat kemampuan ini, kamu mau tidak mau mempermalukan diri sendiri dengan mengatakan bahwa kamu ingin memenggal kepalaku. Su Yi berkata ringan. Dia tampak acuh tak acuh, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju sisi ini. Tai Dao Ren berkata dengan wajah kosong, kalian semua menatap yang lain, aku akan bertemu teman kecil ini sebentar. Boom! Suara itu masih bergema, dan sosoknya yang kurus tiba-tiba memantulkan api di langit, dan kekuatannya meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Api misterius berkobar, membakar langit. Kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh alam misterius membuat dunia ini bergetar. Di tangan petugas kereta api, penguasa batu giok merah menyala tiba-tiba seperti terbakar, dan permukaan sebening kristal menunjukkan fluktuasi kekuatan hukum yang ganas dan mengamuk. Ivy dan Aoki semuanya berubah warna. Penggaris terbakar. Salah satu dari 9 larangan Hades. Tadi malam, petugas kereta api menggunakan harta ini untuk melanggar kekuatan aturan yang dicakup oleh Xiao Mingdu, membunuh tempat ini menjadi sungai darah. Su Yi menyipitkan matanya dan hendak menembak. Tiba-tiba, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya dingin menembus langit dan jatuh ke dunia. Pada saat ini, mata petugas kereta api tiba-tiba menyusut. 5 kaisar tercekik, kulit mereka kesemutan, dan mereka merasakan tekanan dingin dan mengerikan yang datang. Untungnya, saya akhirnya tiba tepat waktu. Suara lega dan dingin bergema di antara langit dan bumi. Semua mata tertuju. Saya melihat sosok anggun seperti peri, muncul di samping Su Yi dari udara tipis. Dia terlihat seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, dengan alis bening dan kulit seperti salju, mengenakan pakaian polos dan lengan lebar yang sengaja dibuat. Yuan Lining tertegun sejenak, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Sebelum dia datang ke kota kematian, dia telah melihat gadis ini. Pada saat itu, pihak lain ditahan, dengan alis lembut, seperti pelayan yang berperilaku baik dan jinak, yang menemani Su Yi. Tidak ada yang istimewa dari tubuhnya kecuali penampilannya yang cantik. Tapi saat ini, gadis yang selembut pelayan itu seperti dewa di langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keagungan seperti menghadap ke surga. Ketika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda merasa malu dan kagum. Jadi ini dia. Kecantikan sejatinya. Jantung Yuan Lining bergetar. Pada saat ini, petugas kereta api dan rombongannya, serta master dan murid King Teng dan King Mu, semuanya tercengang. Pengunjung itu seperti peri, dan keagungan itu seperti dewa. Petugas kereta api menahan keinginan untuk menembak dan berbicara dengan suara yang dalam. Dari gadis itu, dia merasakan ancaman yang kuat. Pengunjungnya tentu saja adalah Yuk Sue. Mata bintangnya dalam dan dingin, dan dia menganggap semua orang yang hadir bukan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat Su Yi, rasa dingin di matanya tiba-tiba berubah menjadi kelembutan, dan dia berkata dengan lembut, "Rekan Taois, serahkan orang-orang ini kepadaku untuk menyelesaikannya. Anda harus meminta saran dari Su Yi." Adegan ini membuat Yuan Lining kesurupan. Wajah para kaisar seperti manusia besi yang diabaikan menjadi sedikit jelek. Su Yi mengerutkan kening. Namun, karena Yuk Sue ada di sini, dia tidak perlu merepotkan lagi. Tapi segera, Su Yi mengangguk dan berkata, "Baiklah. Bagaimana ini bisa disebut makan nasi lunak?" Yuk Sue jelas memintanya. Bahkan jika ini dicurigai makan nasi lunak, ini juga disebut makan keras. Yuk Sue tiba-tiba menunjukkan senyum tipis, matanya yang cerah dipenuhi kegembiraan. Awalnya dia sedikit khawatir permintaannya akan ditolak.
tetapi tampaknya Su Xuanjun secara bertahap menerima dirinya sendiri dan tidak jijik untuk meminta bantuan pada dirinya sendiri. Pegang benda ini dan waspadalah terhadap kekuatan Burning Ruler. Su Yi memberikan buku mendengarkan Yusue. Penggaris pembakaran adalah artefak di tangan Pluto. Tidak peduli seberapa kuat Yusue, dia tetaplah artefak, dan tianya Candle dan Yudeng tidak ada. Ini membuat Su Yi sedikit khawatir. Yusue tercengang. Langkah Su Yi yang tidak disengaja membuatnya gembira, dan dia diam-diam berpikir, Su Xuanjun, dia juga peduli dengan keselamatanku. Rekan Taois, aku punya pikiran, tapi, untuk membunuh karakter seperti itu, tidak perlu meminjam harta seperti itu. Yusue tersenyum dan menolak. Su Yi tidak segan-segan. Keduanya berbicara tidak seperti orang lain, membuat wajah para kaisar seperti petugas kereta api di kejauhan semakin jelek. Tapi sekarang, lebih dari satu pemuda di Spirit Wheel telah melakukan ini. Bahkan seorang gadis yang tiba-tiba muncul, menganggap mereka bukan apa-apa. Kamu pergi dan bersihkan anak itu, aku akan bersihkan wanita ini. Wajah petugas kereta api itu pucat, dan dia langsung memulai. Dia menginjak kehampaan, menutupi langit dengan api ilahi, melambaikan penguasa diam yang membara, dan menyerang Yusue secara langsung. Boom! Hukum api di langit tiba-tiba muncul, berubah menjadi api penyucian dan menekan. Kekosongan runtuh, penuh lubang. Pada saat ini, api suci seperti api penyucian menyelimuti Yusue sendirian. Mata bintang Yusue dingin. Dia mengambil langkah di kehampaan dan menebas seperti pisau. Boom! Di atas api penyucian. Keduanya bertabrakan, dan semburan kehancuran yang menghancurkan bumi menyapu 10 arah. Perang pecah. Perlu dicatat bahwa di dunia hantu saat ini, keberadaan Xuan Yujing telah berdiri di puncak jalan menuju Kaisar. Dan petugas kereta api tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Dia memiliki Taoisme di tahap tengah alam Nether mendalam, memadatkan platform Nether Dao yang mendalam, dan sekarang bertanggung jawab atas penguasa Fenji, salah satu dari 9 terlarang Hades. Semacam itu kekuatan ilahi secara alami jauh dari karakter biasa di alam Nether mendalam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah metode Yusue. Tidak terlihat, di belakangnya muncul bayangan lampu perunggu Perang Dunia I. Setiap kali lampu itu berkedip, ia mengeluarkan cahaya lilin yang tidak jelas dan misterius, menerobos serangan semua awak kereta api. Jalan, mendominasi. Pada saat yang sama, bunuh. Pada saat yang sama, kelima kaisar bergabung, masing-masing mengorbankan harta mereka dan membunuh Su Yi. Kelima orang ini, mereka yang memiliki kultivasi terkuat berada di tingkat kesempurnaan agung dari alam Xuanzao, dan yang terlemah adalah Dao Xing di tengah-tengah alam Xuanzao. Mereka tidak hanya memiliki pengalaman tempur, tetapi juga bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam. Bagaimanapun, kematian Huo Zeng masih segar di mataku. Siapa yang berani menganggap enteng? Boom! Langit dan bumi bergejolak, matahari dan bulan redup. Menghadapi serangan semacam ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya. Berteriak. Pergi! Su Yi menjentikkan jarinya ke halaman. Tiba-tiba, guntur menyambar, dan 6 burung pemakan jiwa terbang ke langit, ganas dan kuat. Boom! Serangan 5 kaisar tiba-tiba terganggu dan mengalami pengepungan yang mengerikan. Jeritan kemarahan bergema di langit. Semua kaisar berubah warna. Sebelumnya, mereka mengepung Su Yi bersama-sama. Dan sekarang, 6 pemakan jiwa mengepung mereka. Dentang! Pedang bernyanyi, Su Yi menguasai pedang Xuandu dan bergegas ke arena untuk mulai membunuh. Dia sedikit kesal. Pertama, karena pengalaman tragis King Teng. Kedua, karena dalam pertempuran ini, ada terlalu banyak lawan, dan ada peran dalam kesempurnaan besar Xuanzao, tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuh, dia hanya dapat mengambil cara yang mendominasi, perbaikan cepat. Mati! Suara acuh tak acuh baru saja terdengar. Seorang pria parubaya berjubah perak yang bertarung sengit dengan Soul Eater tiba-tiba melebarkan matanya, dan sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Itu ditembus oleh pedang yang tajam dan tak tertandingi. Boom!
Selanjutnya, burung pemakan jiwa itu mengepakkan sayapnya dan membuka mulutnya untuk menelan sosok paruh baya berjubah perak. Hanya beberapa detik sebelum dan sesudah, seorang kaisar di tahap tengah Rana Xuanzao terbunuh. 4 kaisar lainnya semuanya berubah warna dan gemetar. Tapi mereka masing-masing diserang oleh pemakan jiwa, dan sudah terlambat untuk membantu. Sosok Sui tidak pernah berhenti, muncul dari udara tipis, dan membunuh seorang wanita tua berjubah hitam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.